Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Untuk pertemuan hari ini masih dengan pembahasan tahapan produksi video. Kemarin sudah saya jelaskan tahap praproduksi dari pembuatan naskah sampai persiapan lainnya. Nah, sekarang untuk tahapan produksinya, ya, productionnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah pengambilan gambar, yang kedua adalah komposisi, yang ketiga adalah penentuan sudut pengambilan gambar atau angle. Ya, silakan buka materinya. Nah, sebelum ke proses produksinya itu, yang harus kalian ketahui juga itu adalah pertama pengoperasian kamera. Sudah pasti karena kita ngambil gambar pakai kamera, tidak pakai yang lainnya ya. Yang kedua adalah pemahaman tentang exposure. Nah, itu nanti terpisah saya jelaskan, karena bagian-bagiannya banyak. Nah, untuk tahapan produksi ada 3, yaitu pengambilan gambar, dan kemudian ada komposisi, lalu sudut pengambilan gambar, sudut bidang gambar atau angle. Nah, yang pertama untuk pengambilan gambar. Pengambilan gambar untuk video jelas berbeda dengan foto. Kalau biasanya kalian foto-foto ya gampang ya, misalnya foto selfie ya, atau groupie ya, tinggal jepret, tinggal bidik, jepret. Atau kalau pakai DSLR, manual fokus, jepret. Kita lebih leluasa, karena objeknya diam. Ya, kalau objek bergerak, nah di sana mungkin agak susah. Tetapi untuk foto masih bisa kita menggunakan mode continuous shoot. Pengaturannya juga harus tepat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana itu di pengaturan kamera. Nah, untuk video, bedanya dengan foto, video di sini subjeknya sudah pasti otomatis ya bergerak ya, namanya saja bergerak. Video kalau nggak bergerak ya foto jadinya ya. Nah, gambar bergerak. Bergeraknya ini ada 3 kondisi ya. Pertama, objek atau subjeknya bergerak, atau orangnya yang kita ambil gambarnya bergerak. Kita mengikuti, ya. Kita diam, objeknya bergerak. Yang kedua, objeknya diam atau subjeknya diam, kita yang bergerak. Misalnya bikin video sinematik, ya. Yang ketiga, sama-sama bergerak. Misalnya kalian shoot model, modelnya jalan, kita juga jalan. Mungkin shootnya dari samping. Nah, itu ada teknik pengambilan gambarnya tersendiri. Nanti terpisah saya akan jelaskan. Jadi intinya pengambilan gambar ada 3 kondisi ya. Objek bergerak, kameramen diam, kameramen bergerak, objek diam, atau keduanya bergerak. Ya. Nah, kalau di film-film sering kalian melihat ya adegan misalnya kecelakaan. Ya kamera harus ikut juga berjalan ya, itu. Biar dapat suasana yang real. Nah, yang kedua, komposisi. Komposisi ini menyangkut apa yang akan kita masukkan ke dalam frame. Misalnya seperti saya ini. Kalau saya berada di sini, ini komposisinya cacat. Karena lengan saya terpotong. Nah, jadi saya mengatur kameranya agak miring. Saya agak di samping kanan kalian ya, samping kiri saya. Ini biar kelihatan. Komputer saya, ada speaker, ada laptop. Ya, kalau saya tengah-tengah begini, ini areanya kosong ya, ini area sini kosong, di sini padat ya, jadi nggak balance ya. Itu contoh simple, contoh sederhananya tentang komposisi ya. Nah, khusus untuk foto itu ada pengambilan gambar yang istilahnya ada close up, ada setengah badan, ada full body. Nanti juga saya akan jelaskan secara teknis, itu terpisah untuk komposisi atau bidang pengambilan gambar. Berlaku juga untuk foto dan video ya, biar nggak nanti kalian shoot asal rekam itu ternyata ada bagian yang cacat, seperti tadi misalnya ini lengan saya kepotong, atau misalnya ini kepala saya kepotong, ini kan nggak bagus, cacat ya. Nah, sisakan dia space, istilahnya headroom. Nah, itu jangan terlalu mepet sekali ya, itu ya. Nah, jangan terlalu ke bawah juga itu ya. Oke, jadi contoh kecil ya. Nah, kemudian
yang ketiga itu ada angle ya, sudut pandang. Yang saya terapkan ini adalah eye level ya, sejajar ya. Kalau dilihat nggak sejajar sekali ya, agak turun sedikit ya. Intinya eye level, sejajar dengan mata. Ya, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Nah itu nanti secara khusus juga saya buatkan itu biar semua paham tentang sudut pandang gambar, kemudian bidang gambar, dan teknik pengambilan gambar. Utamanya teknik pengambilan gambar bergerak. Nah, itu untuk tahapan produksinya. Itu yang harus dikuasai sebagai seorang kameramen. Ya. Bukan hanya asal jepret atau tekan tombol record, tetapi harus paham juga ketiga poin itu. Nah, itu dulu untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Chat saya atau komen langsung ya. Nanti materi berikutnya masuk dulu ke tahapan pasca produksi atau post production. Oke, terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.